Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-qaili fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-musallun as-saimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim sadaqallahul alim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jum'ah yang berbahagia. Segala puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah banyak diberikan kepada kita. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang mulia, dan marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan untuk dapat pula menjauhi apa yang telah dilarang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat dalam sejarah sepanjang hidupnya beliau hanya menderita 2 kali sakit. Yang pertama sakit karena pusing kepala, yang kedua sakit karena demam ketika mendekati wafatnya beliau. Padahal beliau mempunyai beban yang sangat berat, yang sangat banyak, baik sebagai pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin umat. Problem, beban yang dihadapi sangat berat. Tapi untuk kesehatan sepanjang sejarah tidak ada pemimpin di dunia ini yang paling sehat kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, lalu rahasia apa yang diambil? Kenapa beliau kok sehat? Ketaatan, melaksanakan perintah Tuhannya maupun aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari patut untuk dicontoh oleh kita. Hubungan vertikal kepada Allah, hubungan horizontal kepada sesama manusia, sebuah hubungan yang sinergi yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, salah satu konsep yang pertama adalah Nabi itu sepertiga perutnya untuk makan, untuk yang padat, sepertiga untuk air minum,
dan sepertiganya untuk napas, untuk udara di dalam perut kita ini. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Nabi bersabda, nahnu qaumun la na'kulu hatta najuk. Kami ini sebuah kaum yang apabila makan hatta najuk, enggak sampai lapar. Makan ya enggak nunggu lapar dulu. Wa idza akalna, dan apabila kami makan latasba, enggak sampai kenyang. Kalau makan enggak sampai kenyang, enggak dilanjutkan terus makannya, juga perut tidak kosong begitu saja. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kita pernah dengar 2 tahun yang lalu ada lomba makan makanan saji, fried chicken. Siapa yang paling banyak makan, maka dapat juara. Ada satu peserta yang paling banyak makan, belum selesai lombanya meninggal duluan. Karena apa? Karena dalam perutnya berisi hanya benda padat saja, tidak ada air, juga tidak ada ruang untuk udara. Kita sebagai umat baginda Rasul, kaum yang tidak demikian. Sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga udara. Yang kedua, beliau tidak pernah emosi. Orang yang kuat bukan orang yang jago berantem, yang tenaganya super. Orang yang kuat, kata Nabi, orang yang bisa menjaga marahnya. Beliau seorang sangat pemaaf, membalas kebencian dengan senyuman. Beliau tidak pernah cemas, apalagi berputus asa. Kehidupan dijalankan dengan cara penuh dengan optimis dan semangat. Kecemasan tidak ada pada diri beliau. Emosi tidak pernah ada di diri beliau. Hadirin yang berbahagia, yang inilah yang kita nggak mungkin bisa begitu. Menjaga emosi dan amarah sungguh sebenarnya orang yang paling kuat di dunia ini. Berikutnya saudara, beliau yakin dan optimis dalam menghadapi kehidupan di dunia, merupakan performance yang menghiasi dirinya. Hadirin yang berbahagia, kunci dalam menjalani hidup adalah memperkuat hubungan dengan Al-Khaliq dan mengharmonisasikan hubungan sesama manusia, bahkan dengan makhluk yang lain. Hadirin, untuk memperkuat, mempertajam pentingnya upaya kesehatan di dalam syariat agama kita, ada beberapa hal yang harus ditempuh. Yang pertama, Al-Quran menggandengkan kebersihan dengan taubat. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah paling senang orang yang taubat, juga paling senang orang yang bersih, yang menjaga kesehatan. Bayangkan, digandingkan orang yang taubat dengan orang yang menjaga kebersihan baik lahir maupun batin. Yang kedua, memperkuat taklif. Taklif ini adalah pemaksaan, penekanan pelaksanaan kewajiban, namanya taklif. Memperkuat taklif bahwa menjaga kebersihan itu adalah bagian dari iman.
Ada hadis Nabi yang terkenal yang hafal semua kita. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari akidah. Kebersihan itu bagian daripada iman. Sehingga Islam ini luar biasa, saudara. Kita sembahyang saja, syaratnya pakaiannya harus bersih, tempatnya harus bersih, airnya harus suci. Ini Islam, saudara. Sehingga kalau kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW identik dengan kebersihan. Sampai Nabi mengatakan, an-nazafatu minal iman, kebersihan bagian dari keimanan. Hadirin yang berbahagia, pendekatan ini, pendekatan bahwa kebersihan bagian dari iman itu tentu akan lebih efektif untuk membangkitkan semangat bagi orang yang beriman untuk lebih patuh melaksanakan ajaran kebersihan dan kesehatan. Yang terakhir, saudara, kita kembali bahwa kenapa Nabi kok sehatnya kok luar biasa. Yang ketiga adalah berpuasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Sumu tasihu, hendaklah kalian puasa, maka kalian akan sehat. Penekanan kembali untuk menyimpan rahasia besar dalam ilmu kesehatan, sehingga orang puasa itu sampai-sampai diwajibkan fardu ain kayak orang sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini, saudara, kita bersyukur menjadi umat Islam, sebuah agama yang sangat tidak pernah bertentangan kepada zaman, waktunya, tempatnya, zamannya, di mana saja, kapan saja. 14 abad tahun yang lalu Quran sudah turun, tapi tidak pernah ada satu ayat pun yang bertentangan dengan ilmu dan teknologi sekarang, termasuk dengan ilmu kesehatan. Oleh karena itu, mari puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan umat yang paripurna, sempurna, baik lahir maupun batin. Kita laksanakan puasa ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang puasa karena tidak karena Allah ada. Yaitu puasanya orang yang pengen diet, pengen langsing, dia berpuasa semata-mata karena dietnya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita, kalau tidak karena iman, karena tidak ikhlas, puasa rugi. Lelahnya kita menjaga syahwatihi wa ta'amihi wa syarabihi, menjaga syahwat kita, menjaga makan dan minum kita li ajli, hanya karena Allah. Kalau kita tidak karena Allah, rugi kita. Ternyata rahasia besar dalam puasa menyimpan sangat besar, berdampak kepada kesehatan lahir dan batin. Hadirin yang berbahagia, demikian khotbah yang singkat dari kami. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa sampai dengan awal Ramadan, akhir bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala memperkuat keteguhan kita dalam menjalankan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa'malu amalan sholihan. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.